Sebelumnya, perkenalkan diri saya. Nama saya Nidya. Di sini saya berperan sebagai moderator. Di sini saya akan membacakan tentang profil narasumber kita, yaitu Mas Nana Sastrawan yang sudah hadir di sini, nggih, Mas Nana. Yang pertama, profil narasumber. Mas Nana Sastrawan dengan nama pena dari Nana Supriyana SPD. Mas Nana Sastrawan bisa disapa di akun Facebook, YouTube, Twitter dengan nama pena di atas, atau Bapak Ibu juga bisa mengunjungi di www.nanasastrawan.com. Mas Nana Sastrawan lahir pada tanggal 27 Juli di Kuningan, Jawa Barat. Beliau pernah menjadi peserta Mastera Cerpen, Majelis atau kepanjangannya Majelis Sastra Asia Tenggara pada tahun 2013 dari Indonesia bersama para penulis dari Malaysia, Brunei, Singapura. Beliau juga meraih penghargaan Acarya Sastra 4 dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2015. Beliau juga merupakan sebagai pengurus harian Yayasan Hari Puisi dan pendiri Pusat Dokumentasi Sastra di Cirebon. Beberapa novel yang telah diterbitkan oleh Mas Nana dan ditulis oleh Mas Nana, yang pertama Anonymous pada tahun 2012, yang kedua Cinta Bukan Permainan pada tahun 2013, Cinta Itu Kamu pada tahun 2013, Love on the Sky yang diterbitkan pada tahun 2013, Kerajaan Hati ditulis pada tahun 2014, Kasih Impian 2014, Cinta di Usia Muda pada tahun 2014, Soliloquy pada tahun 2019, dan yang terbaru Sumbi Perempuan yang Mengawini Anjing pada tahun 2020. Selain menulis novel, Mas Nana juga menulis buku kumpulan cerpen, di antaranya Ilusi Delusi pada tahun 2015, Jari Manis dan Gaun Pengantin di Hari Minggu pada tahun 2016, Chicken Noodle for Student pada tahun 2017, Ingin Ku Hapus Lipstik di Bibirmu dengan Bibirku pada tahun 2021, lalu Televisi Tanpa Antena pada tahun 2021, dan Protes Para Anjing pada tahun 2021. Kemudian, Mas Nana juga menulis buku cerita anak yang berjudul Telolet pada tahun 2017, Aku Ingin Sekolah, dan Kids Zaman Now pada tahun 2018. Selain itu, buku antologi puisi seperti Tergantung di Langit pada tahun 2006, Niti Sara pada tahun 2008, Kitab Hujan pada tahun 2010, Penyair Tali Panjang pada tahun 2011, Kabar untuk Istana pada tahun 2020, dan yang terakhir Uang pada tahun 2022. Wah, berarti ini buku antologi puisi Uang ini yang dirilis pada tahun ini ya, Mas Nana? Iya, betul. Oke. Selanjutnya, ada sambutan dari Ketua Panitia. Monggo, di sini Mas Indra Devandra sudah bergabung. Ya, sudah bergabung. Halo, Pak Indra. Halo. Suaranya jelas enggak? Halo. Mas Indra, jelas di sini. Sudah jelas. Iya. Jelas, Mas. Jelas, Mbak Nenet? Iya. Ih, jelas. Monggo, waktunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati Mas Nana Sastrawan selaku narasumber dari kelas ini, yang kami hormati Bapak Ibu semua yang luar biasa sekali ini, Bapak Ibu dari berbagai provinsi di Indonesia. Jadi ini ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa juga.
kita melalui forum ini bisa menjalin silaturahmi. Jadi kita bisa punya dari berbagai provinsi. Terima kasih Nidia yang sudah moderator dan kemarin menjadi narahubung, sudah melayani pertanyaan, sudah mendaftar para peserta, dan hari ini Mbak Nidia menjadi moderator dalam acara kelas menulis pada malam hari ini. Ya, perkenalkan, saya Indra dari SIP Publishing. Ya, SIP Publishing merupakan penerbit buku yang ada di Purwokerto. Ya, Purwokerto itu ada di Jawa Tengah dan sudah menerbitkan lebih dari 1.200 buku. Dan saat ini SIP Publishing sudah mempunyai event manajemen di 5 provinsi di Pulau Jawa, yaitu ada DKI, Jawa Barat, kemudian Jogja, Jawa Tengah, serta Jawa Timur. Dan semoga nanti bisa ada di luar Jawa, ya siapa tahu nanti bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, ke depan setelah kelas ini tentunya untuk Golden Egg ini semoga ada program-program lain. Jadi kalau yang Golden Egg itu yang pertama adalah penerbitan buku kisah inspiratif, ya langkah emasku yang sudah terbit dan sudah didistribusi punya di bulan Januari kemarin. Sedangkan kelas ini adalah proyek menulis Golden Egg yang kedua. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengajak teman-temannya yang mungkin hobi menulis juga untuk bisa nanti bareng-bareng belajar menulis, tidak hanya puisi, kisah inspiratif. Nanti mungkin ke depan bisa ada genre-genre tulisan lain yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Nah, kami ucapkan selamat mengikuti kelas puisi ini yang dimentori oleh Mas Nana Sastrawan, ya, beliau cukup berpengalaman ya, dan juga dari pengurus Yayasan Hari Puisi Indonesia. Alhamdulillah ya kita bisa nanti mendapatkan ilmu dari beliau. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa diskusi setelah materi dari Mas Nana selesai. Dan setelah itu ada penjelasan tentang proses pengumpulan karya yang akan dijelaskan di grup WA nanti. Jadi hari ini kita di Zoom fokus di materi dan nanti tanya jawab. Nah, kalau nanti Bapak Ibu yang kesulitan sinyal, nanti bisa melihat tontonan ulangnya di YouTube. Jadi mungkin hari ini banyak yang sedang ada acara ataupun hujan. Ya, Mas Nana, ini perlu kami sampaikan yang daftar itu ada 106. Ya, 106. Ini adalah pertemuan terbesar abad ini. Ayo kita. Dalam gunung es itu. Ayo kembali dan cari tahu. Bentar. Hari sudah terlalu sore. Bagaimana kalau besok saja kita coba Harus. Nah, ya. kita berkumpul di sini ya. Jangan terlambat ya. Mohon Oke. saya punya karena nanti kita akan mendengarkan materi dari Mas Nana Sastrawan. Baik, mungkin itu Mbak Nidia. Kami ucapkan selamat mengikuti kelas ini kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir di kelas ini. Semoga lancar dan semoga nanti sukses. Terima kasih. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra selaku Ketua Panitia dari SIP Publishing. Halo Mas Nana, sudah bergabung dengan kita di sini ya? Ya, halo, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Mas Nana tidak ada kendala sinyal, Gi? Semoga tidak ada ya. Oke, iya, saya harap juga begitu. Untuk pembacaan profil narasumber sudah saya bacakan tadi di awal, sehingga saat ini langsung saja ke materi malam hari ini. Bagaimana, Mas? Monggo untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Nidia Pangestika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di kegiatan menulis puisi yang diadakan oleh SIP Publishing pada hari ini. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu, bertatap muka melalui aplikasi Zoom Meeting meskipun dalam situasi yang
belum stabil akibat virus corona, tapi kita masih bisa berkarya bersama-sama. Saya di sini kebetulan diminta oleh Pak Indra dari owner SIP Publishing untuk memantik bapak-bapak dan ibu-ibu dalam menulis puisi. Adapun nanti materi yang saya sampaikan, saya tidak ingin berbicara hal-hal yang sifatnya teoritis atau hal-hal yang mencakup teori-teori sastra atau teori-teori bahasa Indonesia. Kita cair saja karena saya yakin Bapak dan Ibu juga memiliki pengalaman yang sama dengan saya dalam proses menulis. Hanya mungkin tingkat intensitas seringnya mungkin yang berbeda gitu ya. Jadi kalau dari sisi kemampuan menggali ide, menangkap peristiwa di sekitar, saya yakinlah Bapak dan Ibu ini pasti memiliki kualitas yang sama tentunya dengan kita semua. Apalagi Bapak dan Ibu ada yang mungkin mengajar, ada yang mungkin dosen. Saya pikir pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Nah, kenapa puisi itu menjadi bagian yang sangat kita butuhkan juga dalam proses berkarya? Karena kalau saya mengibaratkan di dalam karya sastra itu kan ada puisi, ada prosa, dan ada drama. Tiga hal itu yang sering diinformasikan oleh banyak orang gitu kan. Nah, puisi, prosa, puisi itu tersendiri ya. Puisi itu tersendiri. Nah, kalau prosa itu banyak, ada novel, ada cerpen. Nah, drama itu penulisan naskah drama atau skenario film itu masuk di drama. Nah, puisi ini tersendiri dia di dalam penulisan karya sastra itu. Puisi itu diibaratkan kalau sebuah pohon dia adalah akarnya sebenarnya. Jadi dia yang menancap di tanah, yang pada akhirnya menjadi batang, menjadi ranting, menjadi daun, dan menjadi buah. Nah, batang itu bisa cerpennya, daun, buah itu adalah novelnya. Jadi berkembang terus gitu. Jadi akarnya karya itu di puisi. Kenapa saya bilang akarnya karya dalam menulis fiksi itu di puisi? Karena puisi itu sedikit sebenarnya. Dia kadang ada puisi pendek hanya 2 larik, 3 larik gitu. Jadi tempatnya kecil, tapi maknanya universal. Jadi maknanya bisa kemana-mana, bisa luas. Gitu. Padahal dalam proses menulisannya hanya mungkin 1 kalimat atau 2 kalimat, atau mungkin 1 paragraf, atau mungkin 1 bait, 2 bait, 3 bait, atau mungkin hanya dalam 1 kertas A4 gitu. Tetapi dia bisa menggambarkan seluruh peristiwa yang ada di ide si penulis itu gitu kan. Kalau novel itu kan dia panjang, banyak, bisa sampai 100 halaman mungkin minimalnya. Jadi lebih detail deskripsinya. Tetapi puisi itu sedikit tempatnya, tapi luas maknanya. Nah itu makanya sangat khusus lah kalau saya bilang puisi. Proses umum sebenarnya dalam menulis itu adalah menuangkan ide. Jadi menulis adalah menuangkan ide, gagasan, dan juga pengalaman yang dilihat, dirasa, dan dijalani. Jadi sederhananya seperti itu menulis itu. Dia hanya menuangkan ide yang ada di dalam pikiran kita atau gagasan, dan juga mencurahkan pengalaman-pengalaman yang pernah kita lihat, yang pernah kita rasakan atau pernah kita jalani gitu, di dalam bentuk sebuah tulisan. Jadi menulis adalah kerja kreatif yang direncanakan tentunya, karena menulis yang direncanakan itu akan menghasilkan tulisan yang katakanlah secara kualitas itu bagus. Nah, begitupun dengan menulis puisi, selalu berhubungan dengan keadaan di sekitar penulisnya. Jadi, banyak orang beranggapan bahwa puisi adalah imajinasi, puisi adalah hayalan. Tidak salah juga, saya mengatakan itu tidak salah juga. Tetapi, puisi itu adalah
suatu bentuk hal yang realistis yang kita lihat di sekitar kita. Jadi puisi itu realistis sebenarnya, ada di sekitar kita. Peristiwanya kadang kita melihat misalkan ada seekor burung misalkan hinggap di depan jendela kita, terus atau ada peristiwa misalkan orang jatuh misalkan dari motor. Itu peristiwa-peristiwa yang nyata yang kita lihat dan itu bisa kita buat menjadi sebuah puisi. Jadi puisi itu gambaran peristiwa yang realistis sebenarnya, yang pada akhirnya menjadi bentuk fiksi. Karena tadi dalam konsep menulis kreatif itu kita terikat dengan bahasa, sehingga terjadilah suatu karangan yang orang beranggapan bahwa itu adalah hal-hal yang fiksi. Tetapi konsep dasarnya itu adalah dari realitas kita. Nah, makanya dalam kerja menulis puisi, kepekaan kita sebagai seorang penulis puisi itu diharuskan lebih peka lagi. Jadi makanya kenapa kalau kita di sekolah atau di kampus itu para dosen, para guru atau kita sendiri suka selalu mengatakan kepada anak-anak bahwa karya sastra itu memiliki nilai-nilai kehidupan yang bagus. Karena memang karya sastra itu memang diangkat dari hal-hal yang sifatnya realitas. Nah, menuangkan ide dalam menulis puisi itu juga tidak harus yang berat-berat juga. Mungkin Bapak Ibu banyak membaca karya-karya puisi terdahulu, misalkan dari karya Hairil Anwar, W.S. Rendra, Taufik Ismail, misalkan seperti Djoko Damono, misalkan. Kok tulisannya banyak gaya bahasa ya, metaforanya atau kalimat-kalimatnya sulit saya tangkap misalkan. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa kita lakukan sebenarnya. Tinggal bagaimana kita melatih diri kita dalam berbahasa. Jadi prosesnya adalah latihan. Kalau kita sering menulis terus-menerus, maka kita akan menciptakan karya yang pada akhirnya kualitasnya juga semakin meningkat. Kayak semacam anak SD, pertama kali masuk dia belajar A, B, C, D. Lalu setelah dia kelas 5, kelas 6, dia sudah bisa menulis kalimat, sudah bisa membaca, bahkan sudah bisa bercerita di depan kelas. Nah, itulah konsep menulis. Jadi konsep menulis itu diawali dengan hal-hal yang memang sifatnya sederhana dulu. Jadi kita tidak harus langsung ke hal-hal yang sifatnya sulit. Meskipun kita bisa melakukannya. Tapi marilah kita belajar dari hal-hal yang sederhana. Agar dalam proses menulisnya nanti ke depannya kita lebih tingkatannya lebih stabil, kira-kira begitu. Lalu di slide berikutnya, saya memberikan pemantik sebenarnya, pemantik puisi. Ini karya saya, kebetulan. Saya tulis sekitar Januari kemarin, tahun 2022. Nah, pada saat saya tulis ini, puisi ini, pada saat tulis ini, kebetulan saya sedang renovasi rumah. Timbullah inspirasi itu. Ada gagasan, kegiatan ini saya tulis deh menjadi sebuah puisi gitu. Makanya saya kasih judulnya Perjalanan di Dalam Rumah. Saya bacakan biar kedengaran lebih jelas, karena kalau baca mungkin kecil ya di layar. Perjalanan di dalam rumah. Kita menemukan teladan pada rumah. Batu-batu menjadi pondasi. Bata yang tersusun dilapisi pasir dan semen. Pada besi-besi bertiang, atap genteng, kayu-kayu atau baja ringan yang terhampar menahan panas, hujan, badai, dan dingin malam. Pada tangan-tangan kuli bangunan yang bekerja merasakan denyut kehidupan lain, tentang makna menjalani hidup. Kita bisa membangun impian di setiap ruangannya, memadu kasih, beranak pinak, berdoa, menuju hari-hari yang runcing di dunia, dan menerima pada yang fana. Kita menemukan teladan pada rumah, pada pintu-pintu yang terbuka dan tertutup, jendela-jendela kayu, kaca yang membuka jalan cahaya, lorong angin dari ventilasi menghadirkan udara baru, cat yang berwarna-warni seperti tanda bahwa perjalanan akan selalu menemukan perubahan. Lemari, kursi, dan meja menyimpan pakaian dan perabotan
sebagai wujud kesetiaan. Tak pernah sembunyi dan menyembunyikan. Kasur-kasur yang meletakkan lelah dari tubuh, dari pikiran dan kejenuhan. Kita akan merasa pulang ketika di dalam rumah. Detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun berlalu. Waktu seolah menjadi nol. Kita bisa menuliskan sejarah masa lalu, memilih harapan untuk bergerak ke masa depan, menyiapkan tekad menghadapi segala peristiwa. Kita menemukan teladan pada rumah, pada buku-buku yang terpajang di rak buku, tentang kisah sang kuryang, batu belah, timun mas, sejarah perjuangan, ilmu alam, antariksa, ilmu hitung, menyaksikan gemuruh peradaban. Kita bergerak dalam ruang renung, mengukur usia untuk kembali pada rumah yang abadi, pada pemilik tubuh, pada penggenggam jiwa yang hakiki. Nah, itu puisi perjalanan di dalam rumah yang saya buat pada saat itu kebetulan sedang renovasi rumah. Artinya saya memberikan suatu gagasan tentang benda-benda yang ada di dalam rumah itu sebenarnya mereka hidup. Kita semua punya rumah. Kita semua berada di dalam rumah. Berhari-hari bahkan bertahun-tahun gitu kan. Nah, kadang kita tidak peka juga terhadap situasi di dalam rumah, kepada lemari, kepada kayu-kayu pintu, kepada kasur-kasur yang tergeletak, kepada riuh rendahnya suasana di rumah, kepada anak-anak, kepada televisi misalkan, kepada tembok dan segala macam. Itu kita bisa hidupkan dalam sebuah puisi. Jadi kita tidak harus menulis puisi, itu tidak harus jauh-jauh gitu, jauh melanglang buana ke hal yang kita sendiri tidak tahu. Jadi kita tulis puisi yang kita tahu aja. Di awal kalimat ini kan, kalimat pertama ini, kita menemukan teladan pada rumah. Batu-batu menjadi pondasi. Di awal kalimat ini kan kita menemukan teladan pada rumah. Batu-batu menjadi pondasi. Itu kan sebuah teladan bahwa membangun rumah ada batu-batu, ada pondasinya dulu kan. Jadi kita bisa maknai bahwa membangun keluarga itu ya harus dengan pondasi yang lebih kuat gitu kan. Nah, rumah itu bisa menjadi teladan buat kita, termasuk semua yang ada di dalam. Di sini misalkan kayu-kayu atau baja ringan yang terhampar menahan panas. Saya ambil diksi terhampar, bukan terpasang tapi terhampar karena posisinya dia di atas gitu. Menahan panas, hujan, badai, dan dingin malam. Pada tangan-tangan kuli bangunan yang bekerja merasakan denyut kehidupan lain. Tentang makna menjalani hidup. Nah, artinya kita juga bisa melihat bahwa kuli-kuli yang sedang mengerjakan rumah juga mereka punya hidup yang lain, gitu. Punya denyut kehidupan yang lain. Nah, itu kan ada di sekitar kita, yang kita tidak harus jauh-jauh menggali makna itu. Kita seolah kembali di dalam rumah. Jadi dalam rumah itu kalau kita sudah melakukan aktivitas di luar itu, ketika sampai rumah itu ya kita seolah kembali lagi ke titik nol gitu di dalam rumah itu. Kita bebas mau ngapain aja karena kita di dalam rumah kita sendiri. Nah, idenya seperti itu, gagasannya seperti itu. Nah, hal-hal yang sederhana seperti ini sebenarnya bisa di-create atau bisa diciptakan menjadi lebih luar biasa lagi. Jadi menulis puisi itu jangan jauh-jauh dulu ke hal-hal yang sifatnya kita tidak pernah rasakan, yang tidak pernah kita lihat, tapi yang pernah kita rasakan saja. Tinggal bagaimana kita melatih kualitas bahasanya, kira-kira itu. Nah, itu butuh proses melatih kualitas bahasa itu. Yang pada akhirnya dalam puisi ini kan kita kembali juga kepada rumah. Rumah mana? Rumah yang abadi itu tadi yang di akhir puisi itu. Kita bergerak dalam ruang renung, mengukur usia untuk kembali pada rumah yang abadi, pada pemilik tubuh, pada penggenggam jiwa yang hakiki. Jadi yang pada akhirnya yaitu tadi, rumah itu bisa jadi teladan dalam kehidupan kita di dunia dan teladan kita untuk menuju hal yang abadi yaitu akhirat. Nah, ini kan walaupun hanya berbicara tentang rumah, tentang
objeknya benda-benda yang di dalam rumah, tetapi nilai-nilai kehidupannya tertanam di situ. Itu yang disebut tadi menulis itu menuangkan ide, gagasan, menuangkan apa yang dirasa, dilihat oleh kita. Itu yang tadi saya sebut di awal tadi. Nah, di slide berikutnya, menulis puisi yang tadi saya bilang, menulis puisi yang paling sederhana itu dimulai dengan mendeskripsikan peristiwa atau benda dan memulainya dari apa yang kita ketahui. Jadi itu poinnya sebenarnya. Poinnya jadi menulis puisi itu mendeskripsikan peristiwa atau benda dari apa yang kita ketahui. Misalkan pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan atau benda kesayangan yang kita miliki. Poinnya itu. Jadi kita punya pengalaman yang nggak bisa kita lupakan, misalkan apalah gitu. Nah itu bisa kita ingat kembali peristiwa-peristiwa itu, lalu kita tuliskan di sebuah kertas atau di laptop lah. Atau kita punya benda kesayangan, apa sih benda kesayangan kita? Misalkan mobil, misalkan motor, misalkan, atau baju, atau apa, atau buku, misalkan. Nah itu pun kita bisa ceritakan benda kesayangan kita itu menjadi larik-larik atau bait-bait puisi. Bagaimana memulai menulis kalimat di puisi? Ini yang terkadang ada kesimpang siuran dari banyak teman-teman ya tentang bagaimana sih memulai menulis kalimat puisi. Ada yang bilang langsung menggunakan gaya bahasa, personifikasi, metafora, ironi dan segala macam lah gitu. Ada lagi yang mengatakan bahwa hanya satu kata aja juga bisa menjadi sebuah puisi gitu. Ya pernyataan-pernyataan itu tidak salah. Gagasan-gagasan untuk memulai menulis kalimat di dalam puisi dari berbagai sumber itu tidak salah. Karena mereka sendiri observasi tentang itu. Tinggal bagaimana kita memilih salah satu di antara gagasan-gagasan itu, di antara rujukan-rujukan bagaimana menulis kalimat di puisi itu, sesuai dengan pola kita. Jadi sesuai dengan kesanggupan kita. Ada puisi-puisi dari para sastrawan-sastrawan terkenal, katakanlah Afrizal Malna misalkan, dia memulai menulis puisi itu dengan kalimat-kalimat yang metaforik, yang langsung kalimat-kalimat yang tidak sederhana maknanya. Dan secara sintaksis tuh kacau gitu secara sintaksis. Misalkan dia langsung memulai menulis ada sebuah ambulan berjalan di atas wajahku misalkan. Nah itu kan sudah secara semantiknya juga gimana ambulan berjalan di atas wajahnya. Ada yang langsung memulai seperti itu. Dan itu tidak salah. Mungkin tingkat kemampuan begitu. Ibu-ibu ada yang sudah bisa sanggup ke titik itu ya bagus. Itu luar biasa. Langsung ke dalam puisi-puisi yang ada puisi jelas, ada puisi gelap, istilahnya begitu ya. Jadi kalau puisi jelas itu kalimat-kalimatnya sederhana, gampang dimaknai. Kalau puisi gelap itu puisi-puisi yang kalimat-kalimatnya metaforik, lebih banyak simbol-simbol bahasanya lebih banyak, yang kita harus membedahnya itu harus menggunakan pisau-pisau bahasa lah, kira-kira begitu. Nah, itu terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Mau pilih yang jelas saja pun nggak masalah, mau pilih yang gelap langsung tidak masalah. Itu kan bagaimana kemampuan kita berbahasa saja sebenarnya. Untuk memulai ya, artinya belum final tuh, puisinya belum finish gitu, baru mau memulai gitu. Nah, lalu puisi apakah harus menggunakan bahasa kiasan? Ini juga banyak pendapat tentang ya puisi harus menggunakan bahasa kiasan. Gitu. Ada yang mengatakan juga bahwa tanpa bahasa kiasan pun bisa menjadi puisi kok. Bagaimana dengan puisi anak-anak? Anak SD misalkan dia bikin puisi misalkan. Ibuku misalkan. Ibuku senang memasak di dapur. Setiap pagi dia memberikan makanan untukku ketika aku ingin berangkat sekolah. Itu kan anak SD. Bahasanya jelas. Apakah itu bisa dikatakan puisi?
Bisa, itu bisa dikatakan sebagai puisi juga. Jadi sebenarnya karya sastra itu mengikuti kualitas kemampuan si penulisnya, termasuk kepekaan si penulisnya, kemampuan bahasanya, kepekaan rasanya. Karya sastra itu begitu. Semakin dia, si penulisnya ini, semakin dia peka rasanya, semakin dia banyak membaca karya sastra, maka kemampuan bahasanya semakin bagus. Maka hasilnya, karya sastranya itu akan semakin bagus pula, semakin meningkat pula. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang masih belajar, misalkan nggak usah ada rasa tidak percaya diri, percaya dirilah. Kalau yang sudah terbiasa, lebih bagus, lebih ditingkatkan lagi. Nah, ini ada contoh kalimat di slide berikutnya. Contoh kalimat sederhana bagaimana memulai menulis puisi. Jadi kita yang tadi saya bilang di awal bahwa kita bisa menggali peristiwa atau benda yang kita sayangi misalkan menjadi sebuah puisi. Contoh kalimat pertama, melihat motor tua itu, aku menemukan perjalanan yang panjang. Jadi peristiwanya Bapak atau Ibu sedang duduk, misalkan ya, sedang duduk di beranda rumah, terus melihat motor yang selama ini dipakai bekerja, misalkan. Nah, itu bisa ditulis tuh. Melihat motor tua itu, aku menemukan perjalanan yang panjang. Warnanya yang pudar seperti warna usiaku yang senja. Nah, satu bait ini itu sudah bisa merepresentasikan sebuah kehidupan masa lampau yang panjang. Padahal hanya satu bait ini. Jadi melihat motor tua itu, aku menemukan perjalanan yang panjang. Warnanya yang pudar seperti warna usiaku yang senja. Nah, ini udah jauh kan? Hanya satu bait ini juga kita sudah jauh, sudah membawa pembaca jauh ke belakang. Lalu dipilih kalimatnya yang baik tentunya, agar ada estetika dalam bahasa. Estetika itu keindahan. Makanya saya memilih warnanya yang pudar seperti warna usiaku yang senja. Ini kan metafora sebenarnya, tanpa disengaja metafora itu muncul. Ketika kita memilih kata yang pas kira-kira begitu. Kenapa warna itu kan tidak ada warna senja. Di mata pelajaran warna itu nggak ada warna senja. Adanya jingga, adanya orange, adanya pink, merah, hijau, hitam. Tapi saya mengambil warna senja, warna usiaku yang senja. Karena ini bisa menjadi tafsir yang banyak nantinya. Warna usiaku yang senja. Tafsirnya nanti banyak. Gitu. Nah, ini ketelitian kita dalam memilih kata ketika menulis puisi. Idenya dari mana satu kalimat itu? Idenya tadi, bendanya motor. Peristiwanya mungkin kita melihat motor tua itu kan. Idenya dari situ. Lalu diceritakanlah bla 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 ke belakangnya gitu kan. Itu pasti akan dengan cepat itu akan masuk tuh ke masa lalu. Bagaimana motor itu menemani bekerja, menemani bla 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 dan segala macam itu. Bagaimana cara melunasinya dulu kalau kredit misalkan, atau bagaimana cara membelinya ketika cash gitu. Nah, itu akan tergambar semua nanti perjalanan itu, dan itu bisa dituliskan semua nanti di bait-bait berikutnya. Ini kan baru mengawali saja, mengawali sebuah puisi. Itu contoh satu. Lalu contoh yang kedua, kau menangis di depan foto pernikahan. Berpuluh tahun menempel di dinding rumah. Air matamu jatuh menjadi laut, membawa gelombang cerita saat pertama jumpa. Ini tema yang lain nih. Yang pertama itu kan temanya tentang motor, yang sekarang tentang foto pernikahan. Ini tema yang lain. Kau menangis di depan foto pernikahan, berpuluh tahun menempel di dinding rumah. Air matamu jatuh menjadi laut. Air matamu jatuh menjadi laut. Berarti kan nangisnya itu nangisnya benar-benar nangis gitu, Pak. Sampai air matanya banyak kan, sampai menjadi laut gitu. Itu kan bahasa hiperbola itu, Pak. Sampai menjadi laut gitu.
artinya memang benar-benar merasakan ketika menatap foto pernikahan itu ada suatu hal yang bergejolak gitu di dalam dirinya, sehingga dia bisa keluar air mata gitu. Hanya memandang foto pernikahan itu. Ya ada apa? Kan itu bertanya-tanya si pembaca itu. Ada apa? Kok hanya memandang foto pernikahan itu kok bisa ya dia menjatuhkan air mata menjadi laut? Tidak hanya cerita kesedihan kan memandang foto pernikahan itu, pasti juga ada banyak cerita tentang kesenangan, kegembiraan, perjuangan di situ gitu kan. Ya itu banyak nanti kisahnya akan kemana-mana gitu kan. Hanya memandang foto pernikahan. Jadi menulis itu kita memang harus peka terhadap diri kita juga. Jadi memang benar-benar menuangkan apa yang ada di dalam diri kita, yang dilihat, dirasa, dijalani itu dituangkan. Nah makanya banyak sekarang itu para ahli psikologi itu ketika mempunyai pasien-pasien yang katakanlah sedikit terganggu dalam guncangan jiwanya, itu metode menulis itu diterapkan. Jadi curhatnya dengan menulis. Kalau sekarang udah banyak gadget ya, jadi kadang curhatnya itu dengan merekam di handphone misalnya. Ada yang kau tulis saja, ceritakan tentang kesedihanmu, tentang apa. Karena menulis itu bisa menjadi obat juga, menjadi teman kita dalam kesendirian. Air matamu jatuh menjadi laut, membawa gelombang cerita saat pertama jumpa. Gelombang cerita saat pertama jumpa. Nah, itu kan udah banyak tuh kisahnya. Ya, kemana-mana tuh. Pada jumpanya lagi di mana, misalkan. Tiba-tiba kayak sinetron misalkan tabrakan di lorong sekolah misalkan dulunya, misalkan atau di lorong kampus misalkan, atau tiba-tiba ketemu di sebuah pernikahan temennya misalkan. Nah itu kan banyak kisah nanti yang akan diceritakan tentang itu. Itu makanya temanya menulis puisi itu adalah puisi dan perjalanan hidup, itu temanya, tema berbicara malam ini itu. Karena saya ingin bapak-bapak, ibu-ibu ini kreatif dalam menulis puisi lebih dalam. Karena bapak dan ibu pasti memiliki pengalaman yang lebih dahsyat daripada saya. Saya yakin itu. Nah, pengalaman kita itu bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Tidak hanya sekedar untuk diri kita sendiri loh. Tapi untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk tetangga kita, untuk orang yang baca juga bisa menjadi motivasi. Tanpa kita sadari, meskipun kita tidak punya tujuan untuk saya mau memotivasi orang lah dengan menulis cerita, tanpa kita sadari pun orang termotivasi sebenarnya. Karena perjalanan hidup setiap orang itu mungkin ruangnya sama, tetapi ceritanya berbeda. Ya kalau ruang kan pasti akan sama, tetapi ceritanya itu berbeda. Nah itulah kenapa puisi itu menjadi akar dalam proses menulis kita. Apalagi dalam berbahasa sastra, katakanlah begitu ya. Yang tadi saya katakan di awal, menulis puisi di slide berikutnya itu, menulis puisi tidak mesti menggunakan bahasa kiasan yang tinggi. Dengan kalimat-kalimat yang jelas dan sederhana akan menjadi puisi. Ya, tadi contoh kalimat yang di awal tadi ya. Terus ada contoh lagi puisi. Ini saya tulis ini ketika anak saya sedang belajar tengkurap. Jadi ya serius ini saya tulis. Jadi saya punya kumpulan buku puisi belum saya terbitkan, mungkin tahun ini lah. Itu bercerita tentang bayi. Jadi tentang anak saya semua tuh, dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu saya amati dia ketika dia lahir, belajar tengkurap, belajar ngomong. Saya tulis semua itu menjadi sebuah puisi. Nah ini ada contoh satu ya, saya ambil lah sebagai pemantik aja. Ini judulnya Bayi yang Belajar Tengkurap. Jadi judul puisinya nih, Bayi yang Belajar Tengkurap. Kalimat-kalimatnya sederhana saja. Dengan tipografi ala sastra lah kira-kira begitu. Saya bacakan ya biar lebih jelas. Bayi yang belajar tengkurap. Karpet plastik untuk menahan ompol di kasur kini sudah pudar warnanya. Tubuh sudah mulai miring dan tangan nakal menggapai apa saja.
seolah sudah tak ingin terlentang di atasnya. Gajah, kelinci, kura-kura, dan bola mainan dilempar-lempar. Ia semakin jahil, menarik-narik ujung spray, menggigit dan menghisap, lalu tertawa. Kini tubuhnya sudah bisa tengkurap. Kedua tangan terlentang, kaki menendang-nendang kasur. Baginya, kasur adalah angkasa. Dari sinilah ia akan mendarat, menapakkan kaki. Ia berguling-guling di atas kasur, selalu tertawa, membuat hidup bahagia. Nah, ini puisi bayi yang belajar tengkurap. Subjek ia di situ adalah bayi. Ya, jadi ia semakin jahil, menarik ujung spray, menggigit dan menghisap, lalu tertawa. Nah, ianya itu adalah bayi yang tengkurap tadi, bayi yang belajar tengkurap tadi. Gitu. Jadi, ya saya tidak haruslah menjelaskan tentang subjek, predikat, objek itu. Saya pikir ibu-ibu pasti lebih hebat lah dibanding saya ya. Nah, dalam menulis puisi ini adalah puisi naratif ya. Jadi puisi yang bercerita. Nah, puisi yang bercerita itu sebenarnya lebih mudah dibanding puisi-puisi yang berima atau puisi yang berjenis pantun. Puisi yang berima itu ya puisi jenis pantun lah kira-kira. Itu sebenarnya lebih mudah menulis puisi yang bercerita, puisi yang narasi. Karena kita bisa lepas dari yang namanya ikatan rima itu. Kita bisa bebas tuh menuliskannya gitu kan, tanpa harus diakhiri dengan a, tanpa harus diakhiri dengan kalimat yang sama di belakang. Apakah boleh menulis puisi yang berima? Ya sangat boleh. Boleh juga menulis puisi yang tidak berima, puisi narasi ya sangat boleh. Jadi puisi itu sudah berkembang sekarang. Jadi puisi yang berpantun, puisi yang modern, kontemporer, puisi yang jenis prosa, puisi yang narasi, segala macam sekarang sudah banyak jenisnya. Dan itu sah-sah saja dalam konsep berproses kreatif dalam menulis karya sastra. Jadi itu tidak harus diperdebatkan yang seperti itu. Kita berproses saja dulu. Yang pada akhirnya kita menemukan jenisnya yang seperti apa, itu tergantung publik nanti yang yang menilai tentang itu. Jadi ini adalah contoh bayi yang belajar tengkurap. Maksud saya kenapa saya memberikan contoh-contoh yang dekat seperti ini, agar Bapak dan Ibu terpantik pemikirannya bahwa di sekian bisa kita tulis. Mungkin kita merasa terenyuh lah melihat cucu kita itu, melihat lucunya dia, senangnya dia gitu. Itu kita bisa tulis, kejadian itu bisa kita tulis. Dan itu bisa menjadi bahan bacaan orang. Itulah hebatnya seorang penulis ya. Jadi setiap karya apapun, setiap peristiwa apapun, setiap benda apapun itu menjadi tulisan. Makanya tidak heran kenapa Asma Nadia itu selalu menerbitkan bukunya. Hampir setiap tahun dia menerbitkan buku dan tidak pernah kekurangan ide. Karena memang dia sudah terlatih untuk menggali keadaan di sekitarnya menjadi sebuah tulisan. Atau Habibur Rahman. Habibur Rahman begitu sangat produktifnya dia dalam menulis ya. Terakhir saya bertemu di kegiatan litera, kebetulan satu ini dengan Pak Habibur Rahman, itu bagaimana dia menceritakan pengalamannya dia menulis novel-novelnya dia. Dan itu direncanakan sama dia. Jadi tidak serta-merta langsung ada spontan langsung jadi gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi Habibur Rahman itu memang merencanakan. Dia membuat sebuah novel ini, film ini, sinetron ini, skenario ini itu direncanakan sama dia. Nah, menulis itu memang harus direncanakan. Di slide berikutnya, proses yang paling penting dalam menulis puisi adalah penyuntingan atau pembacaan ulang setelah puisi itu selesai ditulis. Inilah proses yang sebenarnya, sebab kita akan memutuskan kalimat atau kata yang dipertahankan atau harus dihilangkan. Nah ini sebenarnya proses
menulis yang paling inti sebenarnya bukan menciptakannya, tapi pada saat kita merevisi tulisan kita sebenarnya. Itu proses yang paling penting. Kenapa? Karena dalam merevisi itu kita memutuskan bahwa kalimat ini dipakai, atau kalimat ini tidak dipakai, atau kata ini diganti dengan kata ini. Itu keputusan kita yang pada akhirnya menjadi final karya kita, yang pada akhirnya disodorkan ke penerbit atau disodorkan kepada publik. Inilah karya kita yang sudah kita revisi dan siap kita pertanggungjawabkan. Ini proses yang pentingnya di sini. Makanya banyak para penulis meminta bantuan para penyunting. Ketika dia menyelesaikan tulisannya, ada yang Mas atau Mbak atau Bu atau Pak gitu, ini saya punya tulisan puisi, ada 20 puisi, tolong revisi atau tolong kurasi, mana yang sekiranya bisa saya munculkan ke publik dan saya pertanggungjawabkan, mana yang sekiranya saya harus revisi ulang. Jadi kita butuh orang sebenarnya, butuh orang untuk satu, membaca karya kita, kedua untuk menyunting karya kita yang kita percaya tentunya, dan yang ketiga yang bisa kita voting untuk kita putuskan bahwa karya kita ini tepat untuk kita publikasikan. Itu kita butuh orang. Makanya kegiatan belajar menulis seperti ini yang diadakan oleh SIP Publishing ini adalah sebenarnya salah satu poin untuk kita memutuskan karya kita ini bisa dimunculkan ke publik atau tidak. Makanya nanti di sesi berikutnya atau setelah acara ini kan ada kegiatan menulis dan dikirimkan ke SIP Publishing. Lalu nanti saya kurasi kan puisi-puisi itu, mana puisi-puisi yang sekiranya pas untuk dipublikasikan, mana puisi-puisi yang belum pas untuk dipublikasikan. Jadi katakanlah saya sebagai kurator atau penyunting naskah, katakanlah begitu. Untuk naskah itu dimunculkan ke publik. Nah, kita butuh orang. Karena ini adalah proses yang paling penting dalam karya kita yang akan dibaca oleh orang lain. Lalu apakah sendiri juga bisa? Bisa. Lebih bagus sendiri, tapi orang lain itu kan untuk meyakinkan kita juga. Jadi saling keterikatan sebenarnya ya. Nah, jadi proses yang paling penting dalam menulis puisi adalah penyuntingan atau pembacaan ulang setelah puisi itu selesai ditulis. Inilah proses yang sebenarnya sebab kita akan memutuskan kalimat atau kata yang dipertahankan atau harus dihilangkan. Kira-kira itu. Di slide berikutnya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Di sini pertanyaannya begini. Pertanyaannya begini. Lalu, apakah Anda mempunyai kisah yang menarik untuk dijadikan puisi? Jadi pertanyaannya itu. Oke. Materi dari Mas Nana sudah sampai dengan slide terakhir ya. Kemudian ada pertanyaan tapi nih. begini Bu ya, maaf saya potong. Nih, jadi tadi ada pertanyaan kan? Betul. Lalu apakah Anda mempunyai kisah yang menarik untuk dijadikan puisi? Nah, saya ingin satu peserta atau dua peserta di sini menjawab pertanyaan ini. Tuh. Jadi sebelum masuk ke sesi diskusi nih, ya. Jadi kita belum masuk sesi diskusi, tapi saya ingin satu peserta atau dua peserta menjawab pertanyaan saya ini. Lalu, apakah Anda mempunyai kisah yang menarik untuk dijadikan puisi? Mungkin coba Ibu Tri Handayani, ada ya? Saya coba buka tadi sedikit peserta di sini. Saya melihat ada Ibu Tri Handayani yang berjilbab merah itu. Mungkin bisa dibuka mikrofonnya. Boleh menjawab pertanyaan saya nih, apakah Anda atau apakah Ibu mempunyai kisah yang menarik untuk dijadikan puisi? Ya, silakan, monggo Bu. Ada, cuman menarik tidaknya itu ya ada, yang jelas saya punya suatu pengalaman begitu, tapi untuk menulisnya menjadi menarik itu mungkin perlu belajar dari sini. Begitu, Pak Nana. Ada ya, pasti ada lah ya, Bu ya. Ya, ada ya kisah yang menarik. Dan itu pasti banyak, Bu ya. Pasti banyak ya, Bu ya. Ya, betul. Tapi banyak sekali untuk pengalaman hidup sampai setua ini, jelas sekali banyak.
Iya, betul, betul. Satu lagi laki-laki menjawab pertanyaan saya. Biar agak panas sedikit ya. Lalu apakah Anda mempunyai kisah yang menarik untuk dijadikan puisi? Ini Pak S dan Sarip, mangga Pak S dan Sarip coba. Boleh menjawab pertanyaan saya sebelum masuk sesi diskusi lah. Silakan Pak S dan Sarip. Dibuka mikrofonnya. Mikrofonnya mungkin dihidupkan dulu, Pak. Yang garis merahnya itu. Nah, ya, silakan, Pak. Ya, ada yang bisa saya tanyakan atau ada yang perlu saya tulis, yaitu tentang ya masa-masa remaja dulu kan bisa ya, Pak ya? Masa remaja dulu perjalanan itu bisa ya, kenangan-kenangan. Sangat bisa, Pak. Iya, sangat bisa, Pak. Sangat bisa, Pak. Iya. Jadi banyaklah hal yang menarik yang untuk dijadikan puisi ya, Pak ya. Banyak sekali ya. Nah, itu memang tugas penulis ya. Jadi tugas penulis itu memang menggali apa yang ada di dalam kehidupan kita dan kita tuliskan menjadi bentuk fiksi. Ya, kalau berani ya langsung aja bilang kisah nyata saya nih di sini gitu. Kalau misalkan berani gitu kan. Tapi ya kalau memang misalkan ingin disembunyikan ya bentuk puisi saja tidak masalah. Tetapi puisi-puisi itu pada akhirnya akan menjadi motivasi juga bagi orang lain. Karena jujur begini, saya juga belajar menulis puisi juga dari puisi-puisi orang. Dari puisi-puisinya Hairil Anwar, dari puisi-puisinya Amir Hamzah, dari puisi-puisinya Rendra, dari puisi-puisinya Sapardi, dari puisi-puisi banyak lah. Saya baca puisi-puisi mereka itu. Dan saya juga belajar menerapkan bagaimana caranya memulai menulis kalimat-kalimat yang metafora dan segala macam. Nah, artinya karya-karya Bapak nanti ke depan, ketika ada yang membaca, karya-karya Ibu ke depan nanti ketika ada yang membaca, murid-muridnya kah, atau anaknya kah, atau cucunya kah, siapa tahu itu pun bisa menjadi referensi untuk mereka berkarya selanjutnya. Itulah kehebatan karya. Jadi karya itu tidak akan pernah terputus. Dia akan selalu hidup dan menghidupi. Jadi bahasanya sudah beda nih. Karya itu akan selalu hidup dan menghidupi. Itu hebatnya sebuah karya. Ya, kira-kira itu materi dari saya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Ibu India, Kang Espika. Oke, baik. Terima kasih Mas Nana untuk presentasi materinya. Wah, ternyata dari tadi, ya, di sini Bapak. Halo, kedengaran Mas Nana? Nah, ternyata dari tadi Ibu Siti Aisyah sudah raise hand nih Mas. Kemungkinan Ibu Siti punya kisah yang menarik untuk dijadikan puisi. Monggo Ibu Siti Aisyah. Ya. Saya punya bisa di-unmute dulu. Menarik ketika saya masih kuliah. Ya, saya ditinggal oleh ayah saya ya. Saat itu saya seorang janda yang hanya penjual kopi, tapi mempunyai kopi tumbuk ya, mempunyai cita-cita anak-anaknya itu ingin sukses semuanya gitu ya. Nah saya hanya dengan satu sepatu ya berjalan dari rumah ke tempat terminal 1 kilo, kemudian dari terminal itu hanya mempunyai ongkos 100 rupiah untuk sampai di kampus. Kemudian sampai di gang kampus masuk 1 kilo, saya berjalan kaki lagi ya. Setiap pagi saya kalau kepingin uang 100 pada saat itu tahun 1000 saya lulus tahun 1992. Nah, setiap pagi saya kepingin uang 100 rupiah ini masih ada. Saya nongkrong di terminal itu nunggu bis
mobil batu poron supaya gratis nyampainya ke kampus itu. Ya. Nah, senjata saya itu payung ya. Jika saya kehujanan atau kepanasan gitu ya. Kemudian ya juga saya sering numpang sepeda motor teman-teman biar saya masih mempunyai uang 100 itu nyampe ke kampus. Nah, itu diari saya itu pada saat saya kuliah. Nah, itu saya kira itu pernah saya lupakan. Ya, itu kisah yang menarik Bu itu. Serius itu bisa saja ngambil judulnya itu misalkan kisah satu sepatu misalkan, kan bisa aja seperti itu. Jadi menceritakan tokohnya jangan ibu gitu, tokohnya itu satu sepatu itu yang berjalan gitu, yang naik ngikut motor orang gitu, ngikut apa gitu kan, tokohnya sepatu gitu. Nah, itu kan imajinatif akhirnya. Kisahnya kan kisah nyata sebenarnya apa yang alami sama ibu, tapi ibu membawa menuliskannya dengan tokohnya sepatu. Jadi si sepatunya itu yang bercerita, si sepatunya itu yang berjalan, sepatunya itu yang merasakan ketika di kampus dan segala macam. Nah, itu kan jadi imajinatif. Itu menjadi puisi yang menarik. Pada saat itu kita merasa sangat sedih banget, tapi sekarang ini kan kita menceritakannya dengan riang gembira. Jadi peristiwa-peristiwa yang masa lalu itu yang mungkin sangat menyedihkan bagi kita gitu, ketika kita menceritakannya sekarang itu kan ya jadinya ya lucu, jadi senang gitu kan, jadinya senang. Nah, kisah-kisah seperti itulah yang sebenarnya bisa membawa banyak orang juga untuk merasakan bahwa kesedihan itu setiap orang pasti pernah merasakannya gitu. Jadi jangan terlalu berlarut-larut, kira-kira begitu. Nah, itu kan motivasi bagi orang juga. Tetapi apakah kita menulis puisi itu harus kisah yang sedih juga? Tidak harus. Kalau ada kisah yang senang, yang menarik, yang ini juga bisa dijadikan sebuah puisi juga nggak soal gitu. Misalkan tiba-tiba kisah dulu misalkan pada saat melamar seseorang gitu, itu kan bisa senang gitu kan, atau ketika sedang dilamar seseorang itu kan bisa senang juga, dan itu bisa jadi sebuah puisi juga gitu. Nggak jadi soal, jadi tidak harus kisah yang sedih ya, patokannya tidak harus kisah sedih, tapi kisah yang menarik pun, yang senang, yang bahagia, itu juga bisa menjadi sebuah puisi. Intinya kisah yang menarik sebenarnya ya. Jadi menarik itu bagi kita semua berbeda peristiwanya. Menarik bagi saya belum tentu menarik bagi ibu atau bapak. Begitupun sebaliknya. Jadi kisah yang menarik versi sendiri. Nah, itu yang bisa dengan mudah kita ungkapkan melalui sebuah puisi. Nah, ini saya pasti bakal banyak belajar kehidupan juga nih nanti ketika membaca puisi-puisi dari Bapak Ibu nih ya. Dan ini juga salah satu motivasi buat saya juga nih ketika saya mengkurasi puisi-puisi dari Bapak Ibu. Nah, itu pertanyaan dari saya menutup sesi penjabaran teori yang saya harap lebih kepada praktek aja lah. Jadi tidak harus banyak teori-teori yang terlalu memusingkan kita lah. Kita sudah sering lah membaca banyak hal yang tentang. Jadi silakan Bu Nidia lanjut ke sesi apa ini selanjutnya. Sorry. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Nana. Ya, terima kasih untuk Bu Siti Aisyah yang telah membagikan pengalaman menariknya pada saat dulu masih menjadi mahasiswa ya, Bu. Terima kasih untuk waktunya, Mas Nana. Terima kasih telah menjelaskan teori. Nah, saya juga dapat pengalaman baru nih. Ternyata menulis puisi itu bisa berdasarkan pengalaman yang telah kita alami dan juga bisa juga dari benda-benda yang kita miliki, benda-benda kesayangan yang kita miliki. Nah, selain itu, yang saya dapat ilmunya, ternyata menulis puisi tidak hanya tentang kebahagiaan, bisa jadi peristiwa sedih pun bisa menjadi peristiwa yang menarik.
tergantung dari mana persepsinya kita. Oke, selanjutnya kita masuk dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Monggo untuk Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan atau yang memiliki ide atau yang sudah memiliki gambaran mengenai puisi apa yang nanti akan ditulis, bisa ditanyakan dengan Mas Nana. Monggo untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Bisa raise hand nggih, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung sama narasumbernya. Oke. Yang pertama Ibu Musiroh. Ibu Musiroh udah raise hand nih. Monggo Ibu Musiroh dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa masuk. Begini Mas Nana, misalkan kalau kita membuat puisi, apakah itu harus mengikuti misalkan belakangnya AA atau BB atau AB, atau bebas aja? Tanpa harus beraturan. Yang penting pokoknya intinya bahwa kita menyampaikan sesuatu dengan cara kita dan itu tersampai kepada si pembaca dengan model katakanlah tanda petik puisi. Apa namanya Mas Nana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu ya. Saya langsung jawab aja ya biar interaktif gitu, biar lebih interaktif. Menarik ya pertanyaannya. Kita memang selalu di sekolah itu selalu dihadapkan bahwa menulis puisi itu harus berima, harus AB, harus AA gitu. Padahal puisi itu berkembang jauh sudah lama. Artinya puisi itu berkembang tidak harus AA, tidak harus BB. Jadi Ibu menulis puisi itu bebas saja, semau Ibu pun nggak masalah. Dalam prosesnya ya Ibu ya, jadi jangan dipatok nih. Misalnya harus A semua, harus B semua. Tapi Ibu ungkapkan saja semua apa yang Ibu ingin ceritakan, tumpahkan saja dulu. Jadi salah satu poin untuk mudah menulis itu kita harus memuntahkan semua apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan dalam tulisan. Terlebih nanti tulisannya itu bagus atau tidak, itu nanti proses editing yang merapikannya. Kira-kira gitu Bu. Jadi bebas saja dulu Bu ya. Tidak harus AA, tidak harus BB. Bebas. Kira-kira itu Bu. Terima kasih Bu ya. Oke, makasih Mas Nana. Ya, silakan yang lain. Oke. Selanjutnya monggo dipersilakan untuk Ibu Widi. Iya, selamat malam. Terima kasih Mas Nana. Bagus sekali ininya presentasinya karena inspiratif. Saya mau tanya ya, tadi Mas Nana bilang bahwa puisi itu akar gitu. Tapi kenapa ya akar itu tumbuhnya belakangan gitu. Jadi sekalipun kita udah biasa menulis, tetapi belum tentu kita bisa menulis puisi gitu. Contohnya saya sebenarnya nggak pede buat nulis puisi sekalipun ya udah bertahun-tahun menulis gitu. Itu kenapa Mas Nana ya? Kenapa akar itu tumbuhnya belakangan gitu? Udah itu aja. Terima kasih Bu, terima kasih. Begini Bu ya. Saya sederhanakan lagi nih kalimatnya. Ketika misalkan Ibu sudah rajin menulis tentang kisah inspiratif, misalkan cerpen atau novel misalkan. Nah, ketika Ibu menulis di satu bab novel lah katakanlah begitu ya, itu bagian terkecilnya di awal kalimat di bab itu, satu kata, dua kata, itu adalah puisi. Jadi tanpa sadari Ibu sebenarnya sudah jadi akar sebenarnya. Ketika Ibu menulis bab 1 misalkan, Ibu menulis judulnya aja misalkan bab 1. Judulnya apa? Misalkan mobil tua, misalkan judulnya itu di bab 1. Ibu lagi nulis novel nih, terus bab 1 mobil tua. Itu sudah menjadi puisi, satu larik puisi. Itu makanya saya bilang akar. Jadi koma saja itu sudah menjadi puisi. Jadi ini kalau mau dalam nih, kalau mau dalam.
Jadi simbol bahasa itu sudah jadi bagian puisi. Karena koma itu ada makna, titik ada makna, tanda seru ada makna, tanda tanya ada makna. Makanya saya tidak ingin masuk ke bagian itu. Kenapa? Karena itu nanti menggalinya akan lebih dalam dan akan membingungkan. Makanya saya langsung kepada hal yang sifatnya umum saja. Jadi ibu tidak merasa belakangan nih. Saya baru mulai menulis puisi sekarang ya, enggak. Jadi ibu sebenarnya sudah menulis puisi, cuman belum sadar aja gitu, kira-kira begitu. Jadi saatnya sekarang kesadaran itu muncul, kira-kira itulah. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Mas Nana. Mangga, silakan dilanjut. Sorry, tadi masih di mute. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya, monggo untuk Ibu Yuliati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Dia dan Mas Nana, terima kasih atas ilmunya ya. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya, ada dua macam, maaf ya. Yang pertama, ini bagaimana caranya menentukan ide, mengumpulkan ide untuk menulis. Nah, kalau saya biasanya itu menulis puisi itu ada saat yang momen yang benar-benar penting dan di sini baru keluar ide. Misalnya ya pernah perpisahan kepala sekolah dan itu kepala sekolah itu sangat baik, misalnya ada kesan-kesan apa gitu, saya malamnya menciptakan puisi, ngarang puisi itu besoknya saya tampilkan. Jadi nunggu momen yang sangat berkesan bagi saya. Nah, mungkin kalau Mas Nana mungkin gimana caranya ya biar momen-momen itu selalu datang gitu ya. Caranya gimana? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana caranya mengatasi ini ketidakpedean, keraguan-raguan saya dalam tulisan saya, itu kadang saya itu malu. Ini bagus enggak ya? Bisa diterima oleh orang pendengarnya enggak ya? Kata-kata saya begini pantas enggak? Nah, itu bagaimana? Saya kadang kurang pede gitu loh untuk menuliskan ide-ide saya. Nah, terima kasih atas jawabannya Mas Nana. Sangat penting bagi saya. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Ibu. Wah, menarik nih pertanyaannya ya. Jadi memunculkan ide kembali. Jadi ide di awal itu udah ada nih, cuman momennya belum dapat untuk nulis gitu. Nanti ketika di rumah nulisnya gitu. Terus harus dimunculkan lagi ide yang dari awal. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa menulis puisi itu memang harus direncanakan. Jadi menulis apapun lah, tidak hanya puisi, itu harus direncanakan. Itu poinnya kan di situ tadi saya di awal bilang. Nah, gini Bu, memunculkan ide kembali apa yang ada di kita lihat, kita rasa itu untuk di-refresh kembali dalam pikiran kita pada saat kita menulis itu kalau sekarang itu banyak cara ya. Kalau misalkan perpisahan kepala sekolah misalkan ada muncul idenya ingin nulis puisi tentang perpisahan kepala sekolah yang tadi pagi dilaksanakan atau tadi siang dilaksanakan. Itu kan ada foto-foto di situ. Kadang kita suka foto-foto misalkan di handphone atau gimana. Itu kita bisa merefresh kembali ingatan kita kejadian itu melalui foto-foto itu. Saya ambil contoh. Kalau saya tidak salah ingat, ada salah seorang penulis puisi itu dia menulis puisi itu dari gambar. Jadi dia kemana-mana itu bawa kamera. Jadi ketika ada peristiwa yang menarik bagi dia, itu dia foto. Nanti ketika sampai rumah, dia buka foto-foto itu, dia ingat kembali peristiwanya, dia tuliskan menjadi puisi. Penyairnya besar saat ini termasuk nasional, sekali bernasional. Jadi ada banyak cara untuk merefresh kembali ingatan itu. Caranya yang pertama itu dengan lihat foto-foto atau bisa dengan mencoba ngobrol dengan teman yang datang, bercerita kembali tadi itu gimana ya gini. Oh iya tadi gini. Nah itu bisa menjadi masukan baru lagi untuk menulis. Jadi itu salah satu caranya lah ya. Terus yang kedua tentang ketidakpercayaan diri.
tentang karya sendiri, itu selalu ada. Tidak hanya sama ibu, saya sendiri pun pasti punya rasa ketidakpercayaan diri ketika selesai menyelesaikan naskah, mau itu puisi, cerpen atau novel. Salah satu medianya itu biasanya saya kasih ke orang terdekat dulu. Naskah saya itu, tolong baca, bla 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 bla, saya simpan komentar itu. Atau sekarang ini sudah banyak media sebenarnya, kita bisa publish dulu saja di akun media sosial kita untuk tes lah, katakanlah ngetes publik lah. Munculkan kira-kira banyak komentar apa nih, jadi di bagian mana sekiranya saya bisa revisi untuk memunculkan rasa percaya diri. Jadi banyak caranya sekarang, tapi yang paling utama memang sebenarnya kita harus punya rasa percaya diri. Sejelek apapun karya kita, menurut kita itu belum tentu jelek menurut orang lain. Jadi kita harus punya percaya diri. Kelemahan di kita memang sebenarnya, katakanlah global, saya bicara global ya, kelemahan orang-orang kita, orang-orang negara kita itu memang tidak memiliki banyak rasa percaya diri yang kuat. Padahal bisa. Makanya hasil ciptaan teknologi segala macam itu dari luar sana semua. Padahal pun kita bisa sebenarnya melakukan itu. Jadi rasa percaya diri itu memang harus ditumbuhkan. Jadi tidak usah khawatir naskah itu bagus atau jelek atau menarik atau tidak. Tapi ketika kita sudah menyelesaikan naskah itu menjadi satu puisi atau menjadi satu cerpen atau menjadi satu novel, itu adalah suatu bentuk kekuatan kita untuk menyatakan bahwa kita bisa melakukannya. Jadi percaya dirinya harus itu. Belum tentu orang lain sanggup loh menyelesaikan satu puisi saja. Sementara kita sudah sanggup gitu menyelesaikan satu puisi. Jadi itu kita harus percaya diri bahwa kita punya kekuatan atau punya bakat atau punya kemampuan untuk menyelesaikan menulis puisi. Meskipun puisinya masih sederhana, tidak jadi soal. Kira-kira itu, Bu. Jadi semangat terus, Bu ya. Oke. Jangan khawatir, Bu. Terima kasih Mas Nana atas ilmunya. Sama-sama, Bu. Oke. Baik, kita lanjut sesi diskusi. Ada yang raise hand. Monggo untuk Ibu Catur Srianti. Ingin bertanya nih, Mas Nana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, Mas Nana. Yang pertama, bagaimanakah kriteria puisi yang baik itu, Mas? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita membuat puisi yang baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya itu selalu mengatakan ke teman-teman, ke siapapun bahwa setiap karya puisi yang ditulis itu adalah karya puisi yang baik. Karena begini, kemampuan seseorang dalam berbahasa itu berbeda-beda. Proses membaca seseorang itu berbeda-beda. Jadi dalam menulis itu kita jangan berpikir bahwa karya ini bagus, karya ini baik, karya ini tidak bagus, karya ini tidak baik. Jadi semua karya itu baik, semua karya itu bagus. Makanya sekarang itu saya selalu menginformasikan ke teman-teman yang lain bahwa jangan pernah untuk tidak menulis ketika seseorang mengatakan karyamu jelek. Karena seseorang yang mengatakan karyamu jelek itu belum tentu dia juga bisa menulis karya yang seperti dirimu. Saya selalu mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita berbicara kaidah, ini kan tadi kita bicara proses ya, bahwa semua karya itu baik. Tapi kalau kita berbicara tentang kaidah puisi yang baik itu seperti apa, kaidah nih. Sederhana saja. Tadi, puisi itu memiliki estetika bahasa, jadi keindahan berbahasa. Keindahan berbahasa itu dilihat dari diksinya. Yang tadi contoh misalkan, warna usiaku yang senja.
itu kan diksi. Jadi estetikanya, keindahan berbahasanya. Warna usiaku yang senja. Jadi tidak mengambil warna merah, warna hijau, tapi warna usiaku yang senja atau warna jingga gitu. Tapi warna usiaku sayang. Nah, itu secara kaidah ya, secara kaidah. Artinya puisi itu memiliki estetik dalam bahasa. Nah, estetik itu muncul kan bagaimana kemampuan kita dalam menerapkan bahasa itu. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk memilih kata-kata yang indah, katakanlah begitu di dalam puisi, ya kita jangan paksakan juga. Karena semuanya itu proses. Di awal saya sudah bilang bahwa anak pertama SD masuk itu belajar menulis masih A, B, C, D, lalu 2 huruf, lalu 3 huruf. Tapi ketika 5-6, mereka sudah lancar bercerita dan segala macam. Proses menulis pun seperti itu. Mungkin sebulan, 2 bulan masih kalimatnya sederhana. Tapi semakin sering nulis, 5 bulan, 6 bulan, itu kalimatnya semakin bagus, semakin estetik, semakin indah, semakin metaforanya semakin jelas, semakin terlihat dan segala macam. Jadi saya harap kita jangan terjebak dengan karya yang bagus, karya yang baik, atau karya yang jelek, atau karya yang buruk. Tapi kita menulis saja dulu, biarkan nanti karya kita yang berbicara sendiri ketika orang lain yang membaca. Jadi itu poinnya. Jadi menulis saja dulu. Lalu yang kedua itu tadi apa ya? Saya lupa. Cara membuat puisi yang baik. Oh ya, cara membuat puisi yang baik. Nah, cara membuat puisi yang baik itu dimulai dengan kepekaan kita terhadap lingkungan. Itu satu. Karena kalau kita tidak peka, kita tidak mungkin bisa menuangkannya. Contoh tadi ada, aku melihat motor itu. Tadi kan ada kalimat itu, atau foto pernikahan segala macam. Itu muncul karena kita peka terhadap lingkungan kita. Jadi kalimat itu muncul karena kita peka. Jadi menulis puisi yang baik itu adalah merangsang kepekaan kita terhadap apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat. Makanya itu direncanakan menulisnya. Bapak sore-sore atau ibu sore-sore sedang adem di pinggir rumah sambil melihat pohonan misalkan, itu bisa sambil ketik-ketik di handphone. Itu suasana seperti itu, kepekaan seperti itu akan memunculkan kalimat-kalimat yang baik pada puisi. Jadi atau yang biasa ngopi ya ngopi, yang biasa ngeteh ya ngeteh. Jadi di bawah fun aja, di bawah fun nulisnya itu, di bawah senang gitu nulisnya. Nah itu akan memunculkan kalimat-kalimat yang baik pada puisi. Jadi jangan terlalu dipaksa gitu, jangan wah saya harus nulis nih, harus pokoknya kalimatnya harus cari yang bagus, jangan. Karena menulis itu mengalir dia dengan sendirinya. Makanya suasananya dibangun. Suasana di lingkungannya waktu menulis tuh ya, waktu-waktu malam misalkan yang tenang, jam 10-an misalkan jam 11-an tulis, ketik-ketik misalkan lagi gerimis hujan, iseng di beranda rumah sambil main handphone, ketik-ketik gitu. Itu suasana itu akan membangun puisi yang baik. Kira-kira itu Pak Bu. Terima kasih Mas, maaf nambah sidik Mas. Oh ya, bagaimana hubungannya dengan puisi yang dilombakan? Ada yang juara, ada yang tidak, itu Mas. Oh ya, begini. Ya, saya sering juga menjadi juri lomba, bahkan sering juga ikut lomba, sering juga. Pada prosesnya, seorang juri itu kan punya tipikal karakteristik membaca karya itu berbeda-beda. Jadi bukan berarti karya yang dikirimkan itu yang tidak menang jelek, tidak juga. Bahkan ada juga yang tidak menang ketika diikutkan di lomba yang lain tiba-tiba menang. Diikutkan di lomba A nggak menang. Diikutkan di lomba B tiba-tiba dia menang. Jadi lomba itu sebenarnya hanya menguji kemampuan puisi kita menurut kaidah umum. Jadi menurut kaidah umum. Pada akhirnya keputusannya itu ada di juri. Jadi khususnya itu ada di juri sesuai karakteristik si juri.
Juri ada yang suka dengan puisi yang berima. Mungkin dia memilih puisi yang berima. Sementara ibu puisinya tidak berima. Makanya ketika ingin mengikuti lomba itu dilihat jurinya siapa. Oh, jurinya Taufik Ismail. Baca karya-karyanya Taufik Ismail. Seperti apa dia Taufik Ismail puisi-puisinya. Oh, dia kebanyakan bercerita tentang tema-tema yang seperti ini. Maka tulislah tema-tema yang mendekati dengan pikirannya Taufik Ismail. Itu kemungkinan besar akan terpilih. Oh, siapa jurinya nih? Oh, jurinya misalkan Sutarji Kausumbari misalkan. Cari puisi-puisinya Sutarji itu seperti apa? Dibaca. Oh, dia cenderungnya seperti ini. Coba tulis puisi-puisi yang cenderung yang diminati oleh Sutarji. Kira-kira itu Bu. Jadi bukan berarti puisi kita jelek kan ya. Hanya saja versi juri itu dalam melihat puisi karakteristiknya berbeda-beda. Kira-kira itu Bu. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Bu. Oke, baik. Terima kasih. Wah, ternyata ada teman-teman yang memang menanyakan di kolom chat nih, Mas Nana. Saya bacakan ya. Iya, sok. Iya, silakan. Yang pertama dari Ibu Suparmi. Beliau bertanya bahwa Ibu Suparmi punya semacam buku harian sewaktu SMP dan SMA, tetapi menulisnya secara singkat, seperti puisi. Apakah tulisan tersebut dapat diperbaiki? Terima kasih. Monggo Mas Nana dijawab untuk pertanyaan Sangat dari bisa, Ibu Bu, ya. Suparmi. Ya, Bu, sangat bisa, Bu. Karena itu tadi di awal bahwa puisi itu berawal dari kehidupan kita di sekitar kita. Perjalanan kita itu bisa jadi puisi. Makanya kalau punya diari tentang kisah-kisah dulu dan itu catatannya pendek-pendek itu bisa diubah menjadi sebuah puisi. Dibaca ulang aja lagi, dibaca ulang terus coba kalimat yang ini diganti dengan kalimat yang itu, misalkan kata ini diganti dengan kata yang itu, coba diotak-atik lagi. Insya Allah bisa Bu. Bahkan itu biasanya lebih hidup lah karena posisinya kan ditulis pada saat peristiwa itu terjadi kan, pada saat dulu lah gitu karena catatan diari itu biasanya lebih hidup karena pada saat itu peristiwa terjadi langsung ditulis. Ada yang lain lagi? Oke, begitu. Begitu nggih, Bu Suparmi. Tadi Bu Suparmi masih bergabung dengan Zoom kita. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Diah Wihartati. Izin bertanya Kak Nana, kalau mau buat buku puisi tentang kisah perjalanan, kalau peristiwanya sudah lampau, tapi baru kita tulis sekarang tanggalnya, berarti tanggal dibuat puisinya ya? Begitu Mas Nana, monggo untuk dijawab. Oh iya, titi mangsa ya, titi mangsa. Sebenarnya gini, Bu, Ibu, Bapak, dalam menuangkan titi mangsa itu ada orang atau ada penyair yang dia mau menuliskan titi mangsa. Tapi ada juga orang yang tidak mau menuliskan titi mangsa. Jadi itu kalau titi mangsa itu tergantung dari Ibu. Tentu saja dalam puisi itu terciptanya sekarang ya tanggal sekarang, walaupun peristiwanya peristiwa masa lalu. Karena kalau peristiwanya misalkan tahun 80, ditulisnya tahun 2022, terus Ibu atau Bapak nulis tahun 1980 gitu. Itu ya membohongi diri sendiri gitu. Karena titi mangsa itu bukan peristiwa yang terjadi, bukan. Tapi peristiwa pada saat puisi itu ditulis. Jadi tanggal pada saat puisi itu ditulis. Ya, puisinya ditulis sekarang ya sekarang. Meskipun ceritanya tentang tahun 65, tentang tahun 80, tentang tahun 90 gitu. Tapi titi mangsanya harus sekarang. Harus tanggal yang selesai ditulis. Makanya di buku Seno Gumira Aji Dharma misalkan di beberapa cerpennya itu saya baca ada titi mangsa yang dia terlalu panjang. Dia selesai titi mangsa pertama itu 1997, terus dia strip 2008. Artinya proses menulis cerpennya dia itu dimulai 1997 dan diselesaikannya di tahun 2008. Jadi titi mangsa itu tergantung kita menyelesaikan naskah. Itu Bu ya.
Oke, Mas Nana, begitu untuk Ibu Diah Yartati. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Bapak? Ibu Kartini Budi. Dalam penulisan pertanyaannya yaitu dalam penulisan dan pemilihan kata, apakah harus mengikuti aturan pedoman umum PUBI maksud saya? Terima kasih. Monggo Mas Nana untuk dijawab. Ya, dalam menulis fiksi, kaidah itu menulis fiksi puisi ya, kaidah itu boleh dilanggar. Menulis puisi ya, kalau mau lebih lebih jauh nih, kaidah itu boleh dilanggar. Karena tadi yang saya bilang ya, titik 2 itu kan bisa bermakna adalah. Jadi adalah itu bisa dihapus, bisa jadi titik 2. Jadi kaidah-kaidah PUUB itu boleh dilanggar secara simbol. Lalu kata harus baku atau tidak, kan gitu. Kata tidak harus baku dalam menulis fiksi, karena puisi itu kan fiksi. Kata tidak harus baku dalam menulis fiksi. Bahkan kata-kata yang kata daerah itu boleh ada di dalam puisi kita. Ya, jadi tidak harus baku lah, kira-kira begitu. Dan semuanya boleh dilanggar dalam menulis puisi. Asal jangan tipe, ya. Tipe ketikan misalkan, tapi jadi TPI gitu, jangan. Tetap tapi ya tapi gitu. Jangan disingkat-singkat tapi ya. Tapi kalau kalimat baku dan tidak baku itu boleh dilanggar. Dalam menulis puisi boleh. Berbeda dengan menulis artikel, esai yang non fiksi lah katakanlah begitu. Kira-kira itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Nana. Tadi ada yang raise hand. Sepertinya Ibu Sutatik. Monggo untuk Ibu Sutatik. Silahkan di-unmute terlebih dahulu. Terima kasih untuk Mas Nana dan Mbak Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambah wawasan saya. Tanya tadi berangkatnya mau nulis itu kan ada yang dari foto. Seandainya itu saya tidak seorang, tapi melalui membaca riwayat hidup beliau. Misalkan tokoh-tokoh pahlawan. Kadang-kadang di lomba itu kan bertemakan pahlawan. Nah, kosong belum kan nggak bisa tentunya. Tentunya saya mereview dari data-data atau informasi tentang pahlawan tersebut. Yang tidak tahu mungkin pahlawan siapa yang ingin saya tulis. Kalau saya tuliskan secara umum kan kurang spesifik. Nah, yang seandainya itu yang saya lakukan hanya ingin tahu mungkin perjuangannya, hanya ingin riwayat apa ya, asal usulnya, tempat tinggalnya dan sebagainya. Itu sehingga bisa memotivasi saya memunculkan pilihan kata. Apa dari begitu bisa kita lakukan. Jadi kalau tadi Mas Nana kan mengatakan dari foto itu bisa. Tapi seandainya dari kisah-kisah seperti itu apa bisa kita jadikan inspirasi untuk nulis puisi. Terima kasih, Mas Nana. Ya, sama-sama, Bu. Bisa, Bu. Itu poin berikutnya. Jadi gambar, ada poin berikutnya tentang itu yang Ibu katakan tadi. Bisa, boleh. Uang, buku kumpulan puisi terbaru saya, Uang itu isinya itu kisah-kisah pahlawan masa lalu. Jadi saya baca dari buku-buku pahlawan, dari cerita-cerita pahlawan, lalu saya ubah menjadi sebuah puisi. Dan saya kumpulkan itu. Jadi temanya itu saya ambil dari mata uang Indonesia yang pertama kali dibikin sampai sekarang. Itu kan di balik kertas atau di balik uang itu kan ada tokoh pahlawan satunya, terus belakangnya itu pemandangan Indonesia atau budaya Indonesia. Nah itu saya jadikan ide saya dalam menulis puisi. Makanya saya kasih judulnya Uang. Nah,
Itu sangat bisa Bu ya. Jadi itu boleh yang seperti itu. Yang tidak boleh sebenarnya kita copy paste. Jadi ada tulisan tentang Patimura misalkan, tentang pahlawan Patimura. Terus kita copy paste, terus kita akui itu sebagai puisi. Tanpa kita mengubah kalimat-kalimatnya, tanpa mengubah struktur bahasanya dan segala macam. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau kita membaca sebuah biografi tokoh lalu kita ubah menjadi puisi, itu sangat boleh. Itu bahan yang saat ini memang sedang dicari banyak orang juga, tentang bahan-bahan puisi-puisi dari tokoh-tokoh perjuangan kita gitu. Karena kan kebanyakan kan tulisan-tulisan biografi biasa gitu tanpa ada karya sastra. Nah, pada saat di zaman dulu itu katakanlah prasasti yang baru ditemukan kemarin di Trowulan itu kan juga sebuah kalimat yang di batu itu, yang tulisan Pusendok itu, Pusinduk itu kan kalimat-kalimat yang pada saat itu peristiwanya terjadi pada saat itu. Nah, itu bisa jadi kalau kita ngerti itu kita bisa jadi ubah jadi puisi tentang peristiwa itu gitu. Itu boleh, nggak masalah. Kalau kita sudah sanggup untuk menerjemahkan itu menjadi puisi, menerjemahkan kisah-kisah perjuangan, kisah-kisah para tokoh, kisah-kisah hal-hal yang penting di negara ini menjadi puisi. Kalau kita sanggup, nggak masalah, nggak apa-apa, bagus malah. Itu boleh ya Bu ya? Yang nggak boleh itu copy paste. Ya, sama-sama Ibu. Oke, baik Mas Nana. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Sudewi, Kak. Mohon tanya Mas Nana, untuk puisi yang dibuat nanti, apakah ada jumlah minimal karakternya? Monggo untuk direspon. Saya tidak pernah membatasi. Karena ketika dibatasi itu biasanya kita mandek. Yang tadinya kita ingin bercerita 10, jadinya cuma 2, jadi cuma 1. Jadi bebas saja karakternya. Ya. Pokoknya karakternya dibebasin aja. Nanti hasil akhirnya nanti saya baca semua kan. Mana bagian mana puisi mana yang sekiranya bisa untuk ditayangkan ke publik. Jadi nggak ada pembatasan karakter. Sepuasnya aja nulis puisi. Jadi sampai puas ya. Sampai puas nggak apa-apa. Tuangkan semuanya nggak masalah. Gitu Bu. Oke, begitu untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Sudewi. Sepertinya untuk di kolom chat juga sudah tidak ada pertanyaan yang diajukan. Mungkin di sini Bapak atau Ibu masih ingin ada yang bertanya, monggo dipersilahkan. Wah, ada lagi nih Mas Nana. Dari Ibu Sarah Safira. Beliau bertanya, apakah ada tema, maksudnya mungkin di sini apakah ada tema khusus yang dikhususkan dalam kriteria menulis puisi kali ini? Monggo Mas Nana untuk dijawab. Nggak ada sih temanya. Kalau tema kita mengacu kepada kelas menulis sekarang, itu kan puisi dan perjalanan hidup ya. Jadi ya semuanya jadi perjalanan hidup lah. Sekarang pun masih perjalanan hidup kita gitu. Nulis tentang keadaan sekarang pun kan masih perjalanan hidup kita. Jadi temanya itu perjalanan hidup aja. Apa aja lah perjalanan hidup itu apa aja, bisa apa saja. Banyak itu, luas perjalanan hidup itu. Ya, jadi temanya itu. Jadi nonton TV saja itu bisa jadi perjalanan hidup gitu kan. Termasuk perjalanan hidup. Ya, itu jadi perjalanan hidup kita juga kan gitu. Jadi temanya perjalanan hidup itu luas, jadi kemana saja bisa gitu. Ke berbagai sektor bisa lah pokoknya kalau perjalanan hidup itu. Nah, lalu berapa puisi yang akan dikirimkan? Ya lebih bagus sih 3 ya, lebih bagus sih 3 puisi. Artinya biar ada pilihan lah.
Atau mau banyak sekalian 5 nggak masalah ya. Kalau memang sanggup bikin 5 puisi nggak masalah, bikin 5 puisi juga ya. Nggak masalah, nanti dipilih dari 5 puisi itu mana sekiranya yang katakanlah bisa ditayangkan ke publik. Kalau 5-5-nya bisa ya 5-5-nya dimuat kira-kira gitu. 5-5-nya dipilih ya. Jadi diusahakan jangan satu lah, kira-kira begitu. Diusahakan jangan satu. Oke, berarti lebih baik dari satu ya, Mas? Ya, lebih dari satu lah. Lebih baik. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Siska Puspitasari. Pertanyaannya yaitu, puisi paling panjang itu berjumlah berapa bait atau berapa kata, Mas? Dan paling pendek berapa? Salam dari saya, Ibu Puspita. Oh ya, iya Bu. Kalau kita sering membaca informasi tentang karya sastra, itu ada namanya karya sastra dari Sulawesi, itu Ilaga Leko ya, satu namanya. Itu puisi yang paling panjang, itu menceritakan tentang Sarewi Gading. Panjang banget itu, berapa bait itu dia? Sampai 6.000 bait atau 9.000 bait itu. Terus ada karya puisi yang paling pendek di Indonesia, itu karyanya Sitor Situmorang. Itu puisi yang terkenal ya. Yang terkenal itu puisinya Malam Lebaran. Itu cuma satu kalimat. Kalimatnya itu cuma bulan di atas kuburan. Itu kalimatnya itu doang. Judulnya Malam Lebaran, terus isinya bulan di atas kuburan. Jadi kalimat puisi yang paling panjang, bait puisi yang paling panjang itu di Indonesia sampai pernah mencapai 9.000 bait. Yang paling pendek hanya satu kalimat saja. Ada batasan nggak? Tidak ada batasan sebenarnya, Bapak Ibu ya. Dalam menulis puisi itu mau sampai 100.000 bait pun nggak jadi masalah kalau kitanya kuat, gitu ya. Ada dari Italia itu ada yang terkenal itu penulisnya Dante namanya, itu menulis Divina Commedia yang saat ini saya sedang edit. Kebetulan saya dapat tugas dari kedutaan Italia, dari seorang penerjemah di Indonesia itu. Dia menerjemahkan karya puisinya Dante tahun 1500-an itu puisinya kalau nggak salah, berbahasa Italia, dia terjemahkan ke bahasa Indonesia. Lalu dia minta bantuan saya untuk merapihkan bahasanya menjadi bahasa Indonesia yang sekiranya baiklah, katakanlah begitu dalam puisi, biar bisa dibaca oleh orang Indonesia. Itu ada 4.000 lebih bait. Puisinya itu 4.000 bait itu. Jadi bukan 4.000 kalimat, bukan, tapi 4.000 bait. Kalau satu baitnya itu misalkan ada 5 kalimat, 5 baris, berarti dikali 4.000 berarti berapa ribu baris kan? Jadi puisi itu boleh panjang ya, mau sepanjang apapun nggak masalah. Kalau kitanya sanggup, kalau kitanya kuat. Mau pendek pun nggak masalah. Kalau kalimat itu juga kuat sebagai mempresentasikan judul puisi yang akan kita sodorkan. Jadi nggak masalah ya, mau panjangnya berapa, mau pendeknya berapa. Itu ukurannya banyak contohnya lah, banyak yang panjang banget sampai ribuan, banyak yang pendek juga sampai satu kalimat. Ada lagi? Ada Mas. 4.000 bait, Mas. 4.000 bait itu satu tema atau gimana Mas itu? Kalau yang puisi Dante itu ya, puisi Dante yang Italia itu maksudnya kan? Iya. Nah, itu kan dia berpuisi menceritakan kisah tentang perang salib itu. Perang salib itu kan perangnya Romawi dengan ya Timur Tengah kan. Jadi kisah puisinya itu menceritakan tentang perang salib. Jadi temanya itu perang salib. Tema tentang perjalanan itu ya, proses itu ya. Ya, proses itu sampai iya. Jadi bentuknya itu satu buku nanti ya itu ya jadinya. Satu buku. SIP Publishing kalau nggak salah menerbitkan ini deh. Kalau ada Mas Indra itu kemarin saya bikin endorsement-nya itu Roro Jonggrang itu. Ada puisi Roro Jonggrang, bukan Roro Jonggrang sih, namanya Jonggrang lah. Itu sampai 1.000 halaman tebelnya. Itu satu puisi itu, judulnya Jonggrang itu. Saya yang isi endorsement-nya di belakang itu. SIP baru kemarin itu nerbitin, Mas Indra itu. Yang penulisnya itu kalau nggak salah orang Indramayu.
guru kalau nggak salah dia. Orang Banyumas, Mas. Banyumas. Orang Banyumas kah? Bukan Iya. orang Indramayu itu Mas Indra? Bukan, yang kemarin dibedah sama Golagong kemarin. Ah iya. Nah itu satu puisi kan, itu Jonggrang kan? Iya itu Jonggrang, tapi ada 887 puisi, tapi isinya Jonggrang semua itu. Nah itu kan temanya satu, berarti satu judul itu. Bukunya Ya, judulnya Jonggrang. 1000 halaman Di dalamnya, di dalamnya itu bait-baitnya saja. Iya, iya betul. Itu baru kemarin tuh Mas Indra bikin. Jadi itu panjang tuh sampai 1800 halaman, 800 bait. Kalau- Itu kan panjang banget. Ya. Kalau sebuah novel dibikin kayak puisi gitu, bisa enggak ya kira-kira? Boleh. Itu kayak Khalil Gibran itu kan begitu modelnya. Kalau kita Gitu baca ya? buku-bukunya Khalil Gibran itu kan begitu. Modelnya puisi tapi dia bercerita, bertutur seperti novel. Oh. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama Ibu. Sama-sama. Oke, Mas Nana. Ini masih ada 2 pertanyaan lewat kolom Ya, chat. sok. Yang Semua bertanya juga nggak apa-apa. Senang ya. Yang pertama dari Ibu Umul Fajariah. Pertanyaannya mengenai apakah puisi menggambarkan isi hati dari penulisnya? Silakan, Mas. Beda sesuai dengan ide kita. Apa yang akan kita munculkan? Kalau gagasan kita, ide kita itu pengennya apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat itu jadi bahan, itu bisa jadi bahan. Tapi kalau kita pengen menulis puisi tentang orang lain juga nggak masalah. Misalkan melihat ketika di mobil misalkan ya, melihat ada seorang anak kecil kehujanan, terus dia ngamen misalkan. Perasaan kita terpantik nih, kasihan banget ya tuh anak, jadiin puisi deh. Nah, kita menceritakan anak itu yang sedang ngamen kehujanan itu jadi puisi nggak masalah. Itu kan bukan kisah kita kan. Tapi itu dalam perjalanan hidup kita. Jadi itu masuk tema sini juga. Karena kita melihat dia itu adalah perjalanan hidup kita juga. Gitu. Jadi tidak harus pengalaman pribadi, boleh pengalaman orang lain juga. Oke. Baik, terima kasih Mas Nana. Monggo untuk Ibu Catur Sriyanti yang sudah raise hand, dipersilakan. Nambah satu lagi Mas Nana. Pernah baca juga nggak apa-apa Bu. Iya, Mas Nana, pernah baca puisi yang dari huruf awalnya, setiap huruf awal baris terbaca sebuah nama judulnya ngoten Mas. Itu namanya puisi apa Mas? Setiap baris awal hurufnya, setiap awal huruf baris puisi, setiap awal baris puisi itu huruf-hurufnya itu terbaca sesuai judul puisinya. Misalnya puisinya surga, S-nya itu singkatan. Itu namanya puisi apa Mas? Ya. Makasih. Singkatan itu. Puisi akronim itu. Jadi singkat, jadi judulnya misalkan jadinya senja misalkan, S-nya dia jabarkan, E-nya dia jabarkan, R-nya dia turun ke bawah gitu. Enggak apa-apa. Puisi apa itu Mas? Akronim itu. Namanya? Akronim itu. Akronim. Oh, gitu. Enggak masalah Bu, enggak apa-apa. Kalau mau model seperti itu enggak apa-apa. Oh, gitu. Terima kasih. Itu hanya tipografi saja. Tipografi itu pewajahan dalam puisi. Jadi kita bebas menampilkan tampilan puisi kita mau seperti apa. Mau baris pertama rata kiri, baris kedua rata tengah, itu enggak masalah. Atau kita mau bikin bentuknya seperti pulpen, tulisannya enggak masalah. Ya, jadi yang tadi itu akrotis yang tadi itu namanya itu puisi akrotis. Jadi menyingkat dari akrostik atau akrostik ya. Saya agak lupa. Itu jadi singkatan gitu. Singkatan gitu jadi puisi. Apa ya? Akrotis atau apa? Nanti bisa cari di Google Bu. Saya agak lupa. Tapi ada jenis yang seperti itu. Ya, makasih Mas.
Ya, sama-sama. Wah, ternyata ini ada yang ngebantu jawab nih, Kang. Akrostik katanya. Oh iya, akrostik ya, benar akrostik. Puisi akrostik. Ada 2 pertanyaan lagi ya. Yang pertama dari Ibu Nur Mariana, puisi kita ini apakah ada ketentuannya untuk satu judul puisi maksimal berapa halaman? Begitu Kang pertanyaannya. Itu ke Mas Indra sebenarnya, ke SIP nih. Beban untuk dicetaknya itu berapa halaman satu puisi? Mau 1 halaman satu puisi, atau satu puisi boleh 2 halaman, boleh 3 halaman. Kalau saya sih bebas. Kalau saya pribadi nih, karena untuk proses kreatif ya. Kalau proses kreatif dalam menulis puisi itu bebas saja, mau satu puisi 2 halaman, 3 halaman itu nggak masalah. Tetapi kan dalam proses penerbitan itu berbeda. Nah, itu persyaratan di penerbitan gimana? Satu puisi 1 halaman atau satu puisi boleh 2 halaman? Disesuaikan aja dengan SIP Publishing Bu ya. Ya biasanya nanti akan di-share di grup. Jadi ketentuan tulisan sama alamat email dan sebagainya akan di-share di grup nanti Mas. Ya. Oh ya. Nah, itu Mas Indra ada bantu jawab. Nanti ada ketentuannya lah untuk program menulis ini, puisinya satu puisi itu berapa halaman dan seterusnya ya. Tetapi kalau dalam proses kreatif ini kita pisahkan ya. Dalam proses kreatif itu menulis puisi tidak harus 1 halaman. Dalam proses kreatif nih ya. Jadi menulis puisi itu bebas. Yang tadi satu judul itu, yang tadi kan SIP juga pernah menerbitkan satu judul itu bisa sampai 800 bait gitu. Nah, itu dalam proses kreatif. Jadi tidak ada batasan dalam proses kreatif. Tetapi dalam kebutuhan kelas menulis ini untuk diterbitkan, nah itu ada ketentuan khusus nanti dari penerbit. Kira-kira itu. Oke. Jadi begitu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu mengenai ketentuan bagaimana nanti sistem penulisannya akan kita umumkan lebih jelasnya di grup mungkin besok setelah acara ini selesai. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Karmiati, Mas. Apa yang dimaksud puisi bebas? Apakah itu puisi dengan bahasa atau kata-katanya yang lugas? Monggo untuk dijawab, Mas Nana. Iya, puisi bebas itu tidak terikat terima. Jadi gini, saya jelasin sedikit ya. Puisi itu ada 2, ada puisi lama, ada puisi baru. Puisi lama itu terikat dengan pantun. Dia ada AB itu puisi lama. Jadi terikat dengan rima lah, AA, BBB, itu puisi lama. Nah, puisi yang sekarang yang berkembang itu tidak terikat dengan itu. Jadi bebas. Bahkan ada yang seperti orang duduk. Jadi ada kata yang disusun sama dia seperti orang duduk. Itu jadi puisi. Atau ada gambar seperti burung. Jadi kalimat-kalimatnya disusun sama dia jadi seperti burung, itu jadi puisi. Itu puisi bebas namanya. Puisi tipografi. Atau puisi yang bercerita, bertutur, bernarasi. Satu bait itu bisa banyak gitu kalimatnya, itu nggak soal. Nah, untuk memulai menulis puisi lebih mudah memang menggunakan puisi model bebas seperti itu. Jadi puisi bernarasi, puisi yang bercerita, itu lebih mudah untuk kita melepaskan kegalauan kita, kegelisahan kita, kesenangan kita, kesedihan kita itu dalam puisi. Karena kalau kita dimulai dengan puisi yang jenisnya pantun, itu kita akan terikat dengan AB, dengan A, endingnya harus A semua, harus B semua. Itu kita lelah mikirnya. Ya kalau memang sanggup, silakan. Saya tidak mempersoalkan itu. Jadi jenis puisi apapun saya terima, nanti saya baca. Saya akan pilih yang terbaik dari yang terbaik. Saya kira itu Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Nana. Wah, asik sekali sesi diskusi kali ini, banyak yang aktif untuk bertanya ya Mas Nana, sampai nggak kerasa waktu udah semakin malam. Harus gitu, meskipun gini loh, meskipun kita kelasnya dengan media digital,
Ya kita harus tetap interaktif, harus ngobrol, harus diskusi gitu. Karena transfer ilmu salah satunya dengan ngobrol seperti ini. Oke. Jadi ya santai aja. Mau sampai jam 11 malam, ayo. Tapi kayaknya ini di kolom chat juga pertanyaan sudah dijawab semua, Mas. Dan Oh ya. kemungkinan peserta udah nggak ada yang bertanya lagi. Ya berarti saya tinggal nunggu karyanya aja ya dari Bapak Ibu semuanya. Oke. Sebelum acara penutup kali ini, saya meminta ketersediaan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kamera untuk saya foto. Akan saya screenshot. Oke, nunggu aba-aba dari saya, Gih. Untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, kemudian slide yang kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, cukup. Langsung saja ke sesi penutup ya, Mas Nana. Akhirnya sampai juga kita di sesi penutup kali ini. Terima kasih untuk atas luangan waktunya Bapak dan Ibu, dan terima kasih untuk aktif berpartisipasi dalam Zoom kali ini dalam event kelas menulis puisi Golden Age dengan tema puisi dan perjalanan hidup. Semoga Bapak dan Ibu semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta semakin memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat menulis puisi. Mohon maaf, terima kasih banyak Kang Nana sebagai narasumber di sini. Terima kasih untuk Mas Indra dari SIP Publishing, dan saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan baik di Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya, SIP Publishing semuanya. Makasih ya. Saya pamit dulu semuanya. Sama Mas Nana, Mas Indra. Ya, sama pamit ya semua ya. Pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Nana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini dia, tolong dipencet end meeting ya, end meeting biar nanti rekamannya masuk. Oke, siap Mas.